Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah untuk segala kebaikan kemurahan cintanya. Shalom, Terima shalom. kasih untuk semua teman-teman sahabat dari berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri. Kami sangat berterima kasih dari keluarga besar Gereja Presbiter Indonesia untuk kehadirannya dalam ibadah online saat ini. Hari ini ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Dr. Linda Latuputi sebagai Sekretaris Umum Sinode Gereja Presbiter Indonesia. Khotbah akan disampaikan oleh saya sendiri, Pendeta Hanas DTH sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Presbiter Indonesia. Dan terima kasih untuk sahabat, the best friend, Bapak Pendeta Edwin Rundunu yang akan menerjemahkan khotbah saya ke dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, ibadah ini saya serahkan kepada Ibu Pendeta Dr. Linda Latuputi untuk memimpin ibadah kita. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Dr. Hanas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kami bersyukur di hari yang penuh sukacita ini karena hanya kasih karunia dan penyertaan dari Tuhan saja. Maka kita berjumpa di dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan. Saya ajak kita untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk quality time yang kami miliki saat ini. Kami berjumpa dengan hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang bersekutu dan bersepakat untuk memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari ini. Untuk maksud yang indah ini, biarlah Roh Kudus menuntun dan memampukan kami yang terlibat dalam persekutuan bersama Tuhan. Sehingga dari awal hingga berakhirnya ibadah ini, kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan bermazmur baginya. Dengan sama-sama kita buka Mazmur Pujian dalam kitab Mazmur 103, Mazmur 103 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 103 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu
menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilimpahkan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu Engkau, hasrat hatiku rindu menyembahmu. Dan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau Rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan, karena kita akan membangun relasi yang intim dengan Tuhan, mendengarkan kehendak-kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Untuk itu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman kepada hambanya Pendeta Dr. Hanat. Kami persilakan untuk menyampaikan bagian firman yang diperdengarkan bagi kita malam ini. Salam kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Saya bersyukur karena Tuhan baik dan luar biasa. Terima kasih untuk the best friend untuk malam ini, Bapak Pendeta Edwin Rundunu yang akan menerjemahkan khotbah saya ke dalam bahasa Inggris. Saya akan memimpin doa untuk pemberitaan firman Tuhan dan mohon Bapak Pendeta Edwin langsung menerjemahkan buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, Good Lord Jesus, kami bersyukur untuk malam ini. we thank you, Lord, for tonight. Kami tahu Engkau ada di sini bersama-sama kami. We know that we are here also together with us. Kuduskan kami semua, Sanctify all of us. urapi hamba-Mu. Anoint your servant, Lord. Berbicaralah bagi kami. Speak to us, Lord. Kami siap diberkati. We are ready to be blessed. Yang sakit Tuhan sembuhkan. All the sickness will be healed by God. Yang susah Tuhan hiburkan. The sadness will be entertained by God. Yang berdosa Tuhan ampuni. The sinners will be forgiven.
by God. Apapun kebutuhan kami, Whatever we need, Tuhan menyediakannya. God will prepare for all of us. Tuhan memberikannya. God gives to us. Tuhan memberkati kami. God bless us all. Pakai hamba-Mu Tuhan, Use your servant, Lord. berbicaralah. Speak to us, Lord. Roh Kudus terjemahkan firman-Mu. Holy Spirit, translate all your words. Dalam nama Yesus. In Jesus' name, Amin. amen. Puji Tuhan untuk waktu yang diberikan. Praise the Lord for the time that given to us by God. Untuk semua teman-teman sahabat, To all of you, friends, fellows, sehingga ibadah online ini bisa dilakukan dengan baik. so that in this online meeting can running well. Suatu komunitas persekutuan One fellowship yang dibangun karena kasih kepada Kristus dan sesama. built because of the love to God and to our fellow humans. Terima kasih untuk rekomendasi Thank you for the recommendation dari pendiri Gereja Presbyterian Indonesia, from the founder of the Indonesian Presbyterian Church, Pastor Chen Wanjin, Pastor Chen Wanjin, yang adalah istri almarhum pendeta D.H. Kambe, who is the wife of the founder, Pastor Kambe, yang merupakan pendiri utama dari Gereja Presbyterian Indonesia. who was the main founder of the Indonesian Presbyterian Church. Terima kasih kepada segenap pimpinan sinode Thank you for all the leaders in Synod of Indonesian Presbyterian Church yang telah mempercayakan kepada saya, who had entrusted me, Pendeta Dr. Hanas DTH, Pastor Dr. Hannes DTH, sebagai ketua atau bishop Sinode Gereja Presbyterian Indonesia. as the head of the Indonesian Presbyterian Church or bishop of the Indonesian Presbyterian Church. Salam kebersamaan di dalam Yesus Kristus Greetings in the spirit of togetherness in Christ Jesus dari keluarga besar Gereja Presbyterian Indonesia from the great family of the Indonesian Presbyterian Church untuk gereja Presbyterian di seluruh dunia, to all Presbyterian Church all over the world, khususnya di Indonesia. particularly in Indonesia. Kita adalah keluarga besar di dalam Tuhan. We are big family in the Lord Jesus. Kita harus bersinergi, We have to synergize. kita harus bekerja sama We have to cooperate untuk menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. to finish and to execute all the great commission of the Lord Jesus Christ. Kebersamaan merupakan konsep unggul, Togetherness is the superior concept disetujui semua orang. which everybody agree on. Kebersamaan sangat sering dibicarakan, Also very used to be taught, to discuss, tetapi tidak semudah dibayangkan untuk dilakukan. but not as easy as is imagined to be done. Semestinya jika kita melihat kepentingan bersama, Supposedly, if we see that this is the importance and this is the interest of all of together, maka kita melakukan amanat agung bersama-sama. that we have to do to execute the great commission together, Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. to make all nations as the disciples of Jesus Christ. Itulah sebabnya kita harus menanggalkan semua ego. That is why we have to leave all egos. Kita harus menanggalkan semua perbedaan dan kepentingan. We have to leave all the differences and all interests. Kita harus bersama-sama melayani Tuhan Yesus Kristus. We have to serve God together. Kebersamaan menyatukan perbedaan. Togetherness is to unite all the differences.
Kebersamaan mengakomodasi pemikiran. Togetherness accommodate thoughts, Mengakomodasi semangat dan potensi. accommodate the spirit and the potency, Khususnya di masa akhir zaman ini. especially in the last days. Pada malam ini tema kita adalah kebersamaan. For tonight, our topic is concerning togetherness, Yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. which is taken from the book of 1 Corinthians, chapter 12, from verse 12 to 31. Ada 4 hal penting terkait dengan kebersamaan ini. There are 4 important things concerning the togetherness. Yang pertama, togetherness ditunjukkan dengan saling menyatukan hati. Firstly, is togetherness is to unite all hearts. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 13. As it is already explained in 1 Corinthians 12, from 12 to 13. Firman Tuhan berkata demikian, Here is the words of God. karena sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. Togetherness harus dimulai dari kesadaran Togetherness have to be begin from the consciousness bahwa kita satu tubuh, that we are one body, karena kita telah dibaptis oleh pekerjaan Roh Kudus. because we all have baptized by the work of the Holy Spirit. Ini merupakan tanda bahwa kita sudah menerima Yesus. This is a token that we have already received Jesus. Semua orang percaya sudah dibaptis dalam nama Yesus. All believers have been baptized in Jesus' name, Sehingga kita menjadi satu tubuh. so that we become one body, Satu tubuh di dalam Kristus. one body in Christ. Berarti menembus, menerobos, It means that to get through, menghapus perbedaan status sosial, to erase, to ignore all the social differences, menghapus perbedaan ekonomi dan pendidikan, to ignore, to erase all the education, the economy, menghapus kebudayaan, bahasa, dan keputusan-keputusan, we have to erase and to leave all the decisions and languages, menghapus kepentingan-kepentingan, bahkan apapun juga, to forget all the interest, importance, or whatever, karena kita satu di dalam Kristus. because we are one in Jesus. Kristus menjadi kepala atau pemimpin utama kita. Christ is the head or the leader of us. Kita adalah anggota tubuhnya. We are the members of his body. Kita adalah bagian-bagian yang menyatu. We are all parts that united. Kita tidak bisa terpisah dari tubuh Kristus. We cannot be separated by the body of God, the body of Jesus. Kita tidak boleh menciptakan kemungkinan adanya perbedaan. We may not create any chances of separation. Semua penghalang harus dihapuskan. All the handicaps must be kicked out. Kita harus sehati sepikir. We have to be one thought, one heart. Seperti yang dijelaskan di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 bagian B. As it is explained in the 2 Corinthians verse ayat berapa?
11. Korintus. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Kita sangat mungkin berbeda We are probably different dalam banyak hal. in many kinds. Kita berbeda pendidikan, berbeda penghasilan, We different from berbeda budaya, berbeda pandangan. we are different from views and cultures, Namun kita satu di dalam iman kepada Kristus. yet we are one in our faith to God Jesus. Itu sebabnya kita harus menjadi sehati sepikir dalam melayani Tuhan. That is why we have to be one heart and one thought in Jesus. Saatnya kita tidak lagi mempertahankan perbedaan. This is the time for us not to defend our own self-opinion. Kita tidak boleh saling menjatuhkan atau menghambat. We cannot kick out each other. Kita harus bersatu untuk saling menerima. We have to be one and to be accepted each other. Dalam pelayanan In the service, Gereja Presbyterian Indonesia, in the church of Indonesian Presbyterian Church, maupun di mana saja, or in other wherever it works. kepentingan kita sama. The importance of us is same. Tidak ada yang lain. There's no other. Hanya memajukan pekerjaan Tuhan. Only to put the works of God. Ingat baik-baik. Remember, Hanya memajukan pekerjaan Tuhan. only to make all the works of God Sekali lagi, once more. hanya memajukan pekerjaan Tuhan. Only to succeed all the works of God. Hal yang kedua, Secondly, togetherness ditunjukkan dengan saling mengefektifkan. togetherness identified by us that we can mutual help each other. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. As it is explained or written in the 1 Corinthians at 1 pasal Korintus 12 12 ayat 14 sampai dengan 20. and the verse 14 up to 20. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. For in fact, the body is not one member, but many. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? If the foot should say, because I'm not a hand, I'm not of the body, is it therefore not of the body? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? And if the ear should say, because I'm not an eye, I'm not of the body, is it therefore not of the body? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Andai kata semuanya adalah satu, di manakah tubuh? And if they were all one member, where would be the body be? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. And now indeed there are many members, yet one body. Ingat baik-baik, Remember, anggota tubuh tidak hanya satu. members of the body is not only one. Tubuh memiliki banyak anggota. Body has many parts of the body. Dan Allah membuatnya menjadi begitu rupa.
And God make it as it is. Setiap anggota dipastikan harus berfungsi. Every part of the members of the body have to be sure in function. Every Tidak one of them. boleh anggota tubuh tidak berfungsi. It is may not in function. Setiap anggota tubuh harus aktif. Every part of the body have to be active. Prinsip the right man on the right place begitu jelas. The principles of the right man on the right place is so clear. Satu tubuh terdiri atas banyak anggota. One body consists of many members. Setiap anggota tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Every member of the body has the function as it has to be. Fungsi tangan berguna untuk memegang. The function of the hand is to hold. Fungsi telinga untuk mendengar. The function of the ear is to hear. Fungsi mata untuk melihat. The function of the eye is to see. Fungsi kaki untuk berjalan. The function of the feet is to walk. Semua anggota tubuh harus melakukan fungsi. All parts of the body has to do its functions. Semua anggota tubuh harus melakukan perannya dengan efektif. All parts of the body has to do what he has to do. Tidak boleh ada anggota tubuh yang mengambil fungsi yang bukan fungsinya. There is may not any of them that do the function that is not his function. Karena jika dia memaksa mengambil fungsi yang lain, Because if he want to take another function, maka dia menyalahgunakan fungsinya. that he do the wrong things. Mata bukan untuk difungsikan mengangkat benda. The eye is not function to lift something. Itu harus sangat disadari. We have to realize that Setiap anggota tubuh harus memainkan perannya. each part of the body has to play its role. Harus berfungsi secara benar. It has to be function in truth. Matius 9 ayat 37 menyatakan, Matthew chapter 9, verse 37 ya, 37. Matius 9 ayat 37 menyatakan, Matthew 9, 37. tuaian memang banyak namun pekerja sedikit. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Itulah sebabnya kita harus memfungsikan, That is why we have to be in function. mengefektifkan peran kita masing-masing dalam pelayanan. To do everything effectively in the works of God. Namun mengapa ada di antara kita yang kurang berfungsi? But there are some of us that's not in function. Mengapa ada yang kurang efektif di dalam pelayanan? Why there is something that is not effective in this work of God? Itu dikarenakan kita tidak skillful. It is because we are not skillful. Itu sebabnya kita harus terampil agar berfungsi. So that is why we have to skill to do all things. Kita hanya dengan terampil maka kita bisa menjadi maksimal. If we are skillful, and then we can make everything maximum. Itu harus dimulai dari aktif belajar Alkitab. It has to begin from very actively learn the words of God through the Bible. Untuk efektif kita harus aktif belajar Alkitab. To be effective, we have to learn the Bible. Aktif belajar Alkitab. Active to learn the Bible. Sekali lagi aktif belajar Alkitab. Once more, active to learn the Bible. Kita bisa belajar melalui Bible School, We can learn the Bible from Bible school. School of Ministry, We can learn also Bible from the School of Ministry atau sekolah teologi. or theologian schools. Kita tidak hanya aktif belajar Alkitab, We are not only active in learn the Bible, tapi kita juga harus aktif dalam pelayanan gerejawi. and also we have to be active in service the work of God through the church.
Ini membuat saya dan saudara menjadi efektif di dalam pelayanan. This will make me, I, and you to be effective in the serving God. Hal yang ketiga, Number 3, togetherness ditunjukkan dengan saling membutuhkan. togetherness shows that it has to be done by us, and we need not only oneself but all of us. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai dengan 26. As it is explained and stated in the 1 Corinthians chapter 12, verse ayat berapa? 21 sampai 26. From 21 to 31. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Much rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. And those members of the body which we think to be less honorable, on these we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. But our presentable parts have no need. But God composed the body, having given greater honor to that part which lacks it. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. And if one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Ingat baik-baik. Remember, Perhatikan dengan sungguh-sungguh pay attention bahwa earnestly anggota tubuh mutlak saling membutuhkan. that members of a body need each other. Semua anggota tubuh penting karena kita saling membutuhkan. All parts of the body is very important because we need each other to be united in one body. Bahkan anggota tubuh yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Even the most or the weakest part of the body is much necessary. Semua anggota tubuh tersistem. All parts of the body under one system. Karena diciptakan oleh Allah begitu rupa. Because created by God in such a way. Bagian yang kurang terhormat diberi penghormatan khusus. And the unpresentable part will give indispensable. Yang tidak elok juga diberi perhatian khusus. And all the unpresentable we give a special attention to. Yang kurang mulia diberi penghormatan khusus. And we give concentrating to all that lack. Jika ini kita lakukan, If this we do, sesuatu yang luar biasa terjadi. something will happen. Tidak ada perpecahan dalam pelayanan. There's no schism in the serving of God. Kita saling memperhatikan. We pay attention each other. Kita saling memiliki kepekaan dan pengertian yang tinggi. We have to have sensitivity, high sensitivity each other. Kita tetap ada dalam kebersamaan. But we have to remain in togetherness, Menderita bersama-sama. suffer together, Bahkan bersuka cita bersama-sama dalam and pelayanan. also rejoice together.
Kebersamaan akan menjadi kuat Togetherness of us will be strong bila kita memperhatikan prioritas, if we also pay attention to the priority, memberikan penghargaan kepada tim pelayanan, to bestow for the team of these servants, memberikan apresiasi kepada anggota tubuh yang paling lemah, to appreciate to all parts of the body who are weak, bahkan mungkin yang kurang terhormat. even those who are not honorable. Artinya dalam pelayanan, It means that in the serving of God, kita harus bisa menerima rekan sekerja, we have to be ready to accept our fellow workers, siapapun mereka, whoever those, yang lemah atau kurang potensi sekalipun. the weakness or the weak of them, or they are not potentials, Yang kurang terhormat atau kurang memberi pengaruh sekalipun. even though those are giving not beneficial things to us, Karena kita sedang membangun kerjasama. because we are built something for togetherness. Semua orang harus dihargai, dihormati. We have to respect each other Dengan demikian kita bisa memberi pengaruh. so that we can give them influence. Bahkan kita semakin berpotensi di dalam pelayanan. We even have the potency to serve the God. Dalam pelayanan, In service to the Lord, tidak dikenal pelayan one man show. we don't recognize what we call one-man show. Tidak dikenal pelayan superstar. We don't know and we don't want to know what we call superstar. Tidak ada pendewaan atau pengkultusan dalam teamwork. That is not something that we really respect individually just for the worldly things. Sebab pelayanan kita begitu luas. Because our service is too extent, too large. Kita akan menjangkau bangsa-bangsa. We're going to reach all nations. Kita akan menjangkau setiap orang. We're going to reach everybody. Kita akan menjangkau seluruh dunia. We're going to reach all parts of the world Menjadi murid Yesus Kristus. to bring them becoming the disciples of Jesus Christ. Dimanapun Anda melayani Tuhan. Wherever you serve God, Di gereja manapun Anda berada. in whatever church you are, Khususnya di Gereja Presbyterian Indonesia. especially in the Church of Indonesian Presbyterian. Malam ini saya ingin menyampaikan. Tonight, I want to say something. Sebagai ketua atau bishop, As the head of the Indonesian Presbyterian Church or as bishop, mari kita tetap ada dalam kebersamaan yang solid. let us remain in togetherness, in solidly. Kita harus saling bekerja sama. We have to work together. Kita harus saling tolong-menolong We have to help each other dalam menghadapi pergumulan pelayanan yang berat. in facing the situation that is very heavy. Kita harus peduli terhadap saudara seiman. We have to care for our fellow members. Kita harus melayani dengan rendah hati dan lemah lembut. We have to serve others humbly. Kita harus sabar membangun kerajaan Allah. We have to be patient to build the kingdom of God. Dengan demikian kita bisa memenangkan jiwa untuk Yesus Kristus. So that we can bring souls to Lord Jesus Christ. Hal yang keempat yang perlu kita perhatikan. Number 4, that we have to pay attention to. Togetherness ditunjukkan dengan saling memaksimalkan karunia. Togetherness is we can see by work together. Itu dijelaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 27 sampai dengan ayat 31. It was stated in the 1 Corinthians chapter 12
verse 27 to 31. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Now you are the body of Christ and members individually. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. And God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? You all have gift of healings. You all speak with tongues. You all interpret. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. So that earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Pada bagian ini, Paulus berbicara jelas tentang karunia. In this session, Paul speaks about the grace of God. Ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui tentang karunia. There are 3 important points that we have to know all about grace of God. Setiap orang percaya pasti diberi karunia rohani. Every believers surely must be given grace by God. Karunia rohani itu untuk kelengkapan dalam melayani Tuhan. Spiritual grace is to equip all of us to serve God. Mungkin sebagai rasul atau nabi atau pengajar. Possibly to be as apostle, as prophets, or as teachers. Mungkin mengadakan mujizat, menyembuhkan, atau melayani. Possibly to serve God or to make miracles. Mungkin untuk memimpin atau berkata-kata dalam bahasa roh. Probably also to lead as the leaders and speak in tongues. Hal kedua yang perlu diperhatikan terkait dengan karunia. The second things that we have to pay attention to concerning the grace of God. Setiap orang percaya pasti tidak ada anggota tubuh yang kesemuanya memiliki karunia sama. Each one of us as parts of body surely not have the same function. Hal ketiga terkait dengan karunia. Thirdly, concerning grace, Usahakanlah memperoleh karunia yang paling utama. try to have the first grace. Dan Paulus menunjukkan jalan atau kunci yang paling utama. And Paul show us the way that has to be get through. Untuk mencapai karunia itu ternyata adalah kasih. To reach all those things, that is love. Jadi kasih mengungguli semua karunia-karunia dalam pelayanan. And love is beyond all things in serve to the Lord. Kalau kita memiliki karunia di dalam pelayanan, If we have grace in serve of God, kita harus menggunakannya dengan kasih Kristus. we have to use it with the love of Christ. Kita pasti diberi karunia. We surely be given grace by God, Suatu kemampuan khusus untuk melayani Tuhan. a special capability to do the works of God. Kita harus bersyukur atau berbesar hati atas karunia tersebut. We have to thank God concerning the gift. Kita tidak boleh iri atau menjadi rendah diri. We may not to be very humble because of it. Jangan pernah membandingkan karunia Tuhan
Don't ever compare all the gifts of God yang ada pada kita terhadap orang lain. which is in us towards other men, other people. Mungkin karunia orang lain tampaknya lebih oke atau lebih unggul dibanding kita. Probably it seems that what the gift be given to others, probably more than what gift given by God to us. Jangan pernah merasa iri atau Tuhan salah memberi karunia. Don't ever jealous or think that God give us a wrong grace. Karunia rohani diberikan Tuhan kepada kita. Special spiritual grace given by God to us. Kepada kita masing-masing secara berbeda-beda. To every one of us respectively. Itu adalah kedaulatannya. That is the God's rights. Kepentingannya untuk pembangunan tubuh Kristus. And the importance of it is that to build the kingdom of God. Itu sebabnya kita harus bertanggung jawab. That is why we have to responsible. Kita harus sungguh-sungguh dan tidak boleh lalai. We have to wholeheartedly and will not be disobey. Kita harus menggunakan karunia-karunia dalam pelayanan. We have to use the grace of God in serving the Lord. Nasihat Paulus juga berlaku bagi kita saat ini. The advices of Paul also in us is still Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. like in 1 Timothy, 1 Timotheus 4 ayat 14. 4, 1 Timothy chapter 4, verse 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuatan dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. Ada peringatan yang begitu keras. There is warning Bahwa kalaupun kita diberikan karunia rohani, that even though we have given by God the grace memiliki karunia yang begitu luar biasa, that has the special grace, very extraordinary grace, itu dipakai untuk pelayanan, that is for the works to serve the Lord, bukan untuk diri sendiri. not only to you yourself, Tetapi karunia itu dilakukan karena kasih kepada Allah dan sesama. but the grace is given to you for to serve the Lord and fellow humans. Jika tidak demikian, If not like that, pelayanan kita sekalipun tampak luar biasa, our works, even though it seems to very extraordinary, sesungguhnya tidak memuliakan Tuhan. but it is not actually to glorify God. Tidak berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. It's not glorify to God. Karena kita tidak menggunakan karunia berdasarkan kepentingan Kristus. Because we use our grace not based on the importance of or the will of God. Ingat baik-baik pada malam ini. Remember tonight, Togetherness. togetherness, Togetherness. togetherness, Togetherness. togetherness. Togetherness bukan hanya ide atau mimpi. It's not only the idea or dream, Tetapi bisa menjadi kenyataan. but it can become reality Bila kita memperhatikan 4 hal. if we pay attention to 4 important things. Yang pertama, First, togetherness ditunjukkan dengan saling menyatukan hati. togetherness is shows by one heart each other. Artinya saling menerima perbedaan. It means that we have to accept the differences, Menerima perbedaan dengan tulus hati. to
to accept the differences with wholehearted, sehingga kita bisa menjadi utuh atau menjadi satu kesatuan dalam pelayanan. so that we can be united in serving the Lord. Yang kedua, Secondly, togetherness ditunjukkan dengan saling mengefektifkan. togetherness is showed by mutual work together. Artinya kita harus memiliki keterampilan skillful. That we have to have skills. Kita harus melengkapi diri kita untuk maksimal dalam pelayanan. We have to make ourselves maximize ourselves to serve the Lord. Yang ketiga, Thirdly, togetherness ditunjukkan dengan saling membutuhkan. togetherness showed by we have to need each other to help each other, Artinya saling memberikan apresiasi. meaning that we have to appreciate one another. Penghargaan diberikan kepada yang kurang potensial. We appreciate those who are not fully potential. Bahkan penghargaan diberikan terhadap yang kurang bisa memberi pengaruh. Even the appreciation we give to those who are even not maximum. Yang keempat, Fourthly, ini merupakan yang terakhir, and this is the last but not least, yang harus menjadi perhatian kita. that we have to pay attention much. Togetherness ditunjukkan dengan saling memaksimalkan karunia. Togetherness is to mutual maximize all our potency. Artinya kita bertanggung jawab, It means that we have to responsible. tidak lalai menggunakan karunia dalam pelayanan. It's not, we have to be serious in serving the Lord. Jangan lalai. Do not be Jangan Lalai. lalai. do not be ignore all the things that we have to do to God. Lakukan pelayanan karena kasih kepada Kristus dan sesama. Do all the service to God because we do hope that we have to work together. Pada malam ini, Tonight, saya sebagai ketua atau bishop I'm the head of the Indonesian Presbyterian Church or bishop. sangat berterima kasih kepada sahabat saya yang luar biasa, Thank for my fellow pastors, Bapak Pendeta Edwin Rununuwo yang sudah menerjemahkan khotbah ini ke dalam bahasa Inggris. Pastor Edwin Rononuwo, who had already interpret this sermon into English. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Tuhan Yesus yang baik, Good Lord Jesus, siapapun yang bersama-sama kami mengikuti ibadah ini, whoever together with us who follow this baik meeting, yang langsung melalui Zoom maupun YouTube, whether they are through Zoom or YouTube, saya sebagai hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, I am the servant of the Lord as the anointing one, ingin menyatakan kebaikan Tuhan kepada kita semua. wants to say all the goodness of God to all of us. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, Lift your heart in the presence of the Lord, maka Tuhan akan berperkara padamu pada malam ini. and God will do things to you. Dengarkan baik-baik. Listen, Yang sakit dalam nama Yesus sembuh. those who are in sick, healed in Jesus' name. Yang susah dalam nama Yesus kamu dihiburkan. Who are sufferings in Jesus' name, you are unsuffered. You are to Yang be berdosa entertained by dalam God. nama Yesus kamu bertobat. All the sinners come to Jesus and repent. Yang mengalami ketakutan dalam nama Yesus kamu diberikan ketenangan atau kebahagiaan. Those who are in Tuhan memberikan kebahagiaan kepadamu. God give you happiness. Apapun yang menjadi kepentingan kebutuhanmu. Whatever you need Pada saat ini, now, ketika hatimu connect dengan sorga,
has your heart connected to heaven, maka Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. and God will give you the best. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Accept it in Jesus' name. Tuhan akan membuat kamu menjadi orang yang luar biasa. God will make you an extraordinary Karena people Tuhan bersama dengan kita. because God is with us. Jangan pernah menjadi lemah dalam pelayanan. Don't ever be weak in the serving of the Lord. Jangan ada keinginan untuk bersungut-sungut lagi. Do not ever be lazy to do the works of God. Jangan mau meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Don't ever leave the works of God, Karena Tuhan memanggil kita bersama-sama dalam pelayanan. because God called us together to serve Him. Kita hanya perlu berdoa, We need only to pray kemudian mengerjakan pelayanan seturut kemauan Tuhan. and then to do the works of God accordingly. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. And we will see the great things happen. Maka Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan. And God will show us the get through ways for us to know. Urapan Tuhan yang hebat turun atas kita. The anointing from God come unto us. Bapa di surga, Our Father in heaven. malam ini kami juga berdoa buat Indonesia tercinta. Tonight we pray also for our beloved Indonesia. Berkati Presiden Jokowi Bless the President Jokowi dengan semua sahabat atau teman-teman yang memimpin Indonesia. and with all his fellows to lead the Indonesia. Kami berdoa untuk kepemimpinan dari tingkat pusat We pray for all the leadership from the central sampai di pedalaman Indonesia. up to the villages of all Indonesian territory, Agar Indonesia menjadi aman makmur. so that Indonesia will become a nation that is safe and be blessed. Kami semua menjadi tenang dan damai, And we are living in peaceful, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. especially we are facing the pandemic of COVID-19. Kami berdoa Tuhan We pray, Lord, untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, to all the churches all over the world, agar tetap mewartakan Injil Kristus, remaining and preaching the gospels, menyatakan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. to preach the gospels that Jesus is the only one who saves. Secara khusus pada malam ini kami berdoa And more specifically, tonight we pray untuk gereja Presbyterian di seluruh Indonesia, for all the Indonesian Presbyterian churches in Indonesia. biarlah Tuhan yang memimpin pelayanan ini. May God lead this service. Tuhan mengurapi para pemimpin di gereja ini, May God anoint all the leaders in these churches agar semuanya bisa sehati sepikir, so that all of us come one heart and one thoughts, agar semuanya bisa hidup suci dan bersemangat dalam melayani. so that all of us can live sanctifiedly. Pada malam ini juga Tuhan, And for tonight, Lord Jesus, kami berdoa untuk keluarga Kambei we pray also for the family of Kambei, sebagai pendiri dari Gereja Presbyterian Indonesia. as the founder of the Indonesian Presbyterian Church. Berkati istrinya, Bless his wife. berkati anak cucu dan anak mantunya, Bless also the grandchildren and others, Lord. biarkan keluarga ini tetap setia melayani pekerjaan-Mu. And may we always remain, Lord, to serve the works of God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord.
Hambamu sudah selesai berbicara. Your servant is already finished to speak. Roh Kudus terjemahkan firman-Mu. Holy Spirit translates your words. Berkati hambamu, Bless your servant, Bapak Pendeta Edwin Runduno yang sudah bersama-sama kami dalam pelayanan malam ini. Pastor Edwin Rononowo, who is already together with us. Dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin ibadah, Ibu Pendeta Dr. Linda Latuputi. Ya, persekutuan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, alangkah indahnya ketika kita hidup dalam kasih dan sukacita dengan semua orang. Firman Tuhan akan menjadi rema bagi saudara-saudara dan saya. Dan jadikanlah sabda kebenaran hari ini sebagai dasar hidup kita semua. Arahkanlah hati dan hidup saudara-saudara, dan hambanya Pendeta Dr. Hanas akan memberi topangan dalam doa pemberkatan. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwasannya kasih setia Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat, keluarga, dan hamba-hamba Tuhan yang boleh bergabung dalam ibadah keluarga besar Gereja Presbyterian Indonesia di saat ini. Tuhan sertai dan rahmati kita semua. Amin.